Halo, aku Lolita Setiawati, Financial Planner untuk perempuan dari Daya Uang. Aku membagikan 5 tips budgeting sederhana bagi bestie semua. Tips pertama, pahami konsep 50-30-20. Konsep 50-30-20 adalah cara mudah untuk mengalokasikan pendapatan bulanan. 50% dari pendapatan harus disisihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, dan transportasi. Ini adalah kebutuhan hidup yang sifatnya esensial ya Besti. Selanjutnya, alokasikan 30% dari pendapatan untuk keinginan atau hiburan. Di antaranya seperti makan di luar, belanja, atau liburan. Ingatlah, hidup ini harus menyenangkan dan alokasi ini memungkinkan Besti menikmati hidup tanpa berlebihan. Dan akhirnya yang juga sangat penting, alokasikan 20% dari pendapatan untuk menabung atau investasi. Ini adalah langkah penting untuk merencanakan keuangan di masa depan. Tips kedua, hitung pendapatan bulanan. Mulailah dengan menghitung pendapatan bulanan secara akurat, termasuk gaji, pendapatan sampingan, atau bonus jika ada. Celakanya, kita seringkali tidak menghitung dan hanya melihat apa yang ada di kantong atau rekening kita. Lebih parahnya, yang ada di kantong atau rekening kita itu biasanya dihabiskan begitu saja karena merasa, masih banyak kok. Ketahui berapa banyak total pendapatan yang dimiliki. Ini termasuk gaji utama, pendapatan sampingan, bonus, atau pendapatan lain yang diterima secara teratur, misalnya seperti imbal hasil investasi. Tuliskan semua sumber pendapatan dan jumlah pastinya, dan mencakup semua yang masuk ke rekening bank setiap bulan. Ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang berapa banyak uang yang Besti miliki untuk dikelola. Jadi, luangkan waktu untuk menghitung pendapatan bulanan hari ini ya. Tips ketiga, prioritaskan kebutuhan esensial. Kebutuhan esensial adalah pengeluaran yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman dan aman. Ini mencakup tagihan seperti sewa atau cicilan rumah, makanan, transportasi, serta biaya utilitas seperti listrik dan air. Besti perlu memastikan bahwa pengeluaran ini selalu diberi prioritas tertinggi dalam anggaran bulanan. Ini berarti bahwa sebelum mengeluarkan uang untuk hiburan, belanja, atau keinginan lainnya, pastikan Besti telah memenuhi semua kebutuhan esensial ini. Nah, celakanya, kita seringkali melakukan pengeluaran secara impulsif. Apa yang harus dibayar di depan mata langsung kita bayarkan. Misalnya, kita mendahulukan membayar makan di restoran atau coffee shop. Baru kebingungan saat uang sudah habis, ternyata harus membayar kontrakan rumah atau tagihan listrik. Pastikan kita sudah mengalokasikan 50% dari pendapatan untuk kebutuhan seperti sewa atau cicilan rumah, makanan, transportasi, dan utilitas. Tips keempat, revisi anggaran. Anggaran yang baik adalah yang dinamis, bukan statis. Itu berarti Besti harus selalu siap untuk merevisinya. Ketika ada perubahan dalam kehidupan atau keuangan, seperti kenaikan gaji, perubahan dalam pengeluaran, atau peristiwa yang tak terduga, revisi anggaran menjadi sangat penting. Secara berkala, periksa kembali anggaran dan sesuaikan jika ada perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran. Pastikan Besti menjadwalkan waktu secara berkala untuk duduk dan meninjau anggaran pribadi dan atau anggaran keluarga. Identifikasi area di mana pengeluaran dapat ditingkatkan atau dikurangi. Revisi anggaran jadi sangat penting karena itu memungkinkan Besti untuk tetap berada dalam kendali bila ada perubahan hidup. Tapi ingat bahwa revisi harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan tidak menjadi pengeluaran yang impulsif karena terjebak dengan kata revisi. Semau-mau gue dong, namanya juga revisi. Nah, ini yang berbahaya. Tips kelima, libatkan keluarga. Budgeting bukan hanya tanggung jawab satu orang, melainkan tugas seluruh anggota keluarga. Mengajak anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam perencanaan keuangan dapat memastikan semua memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan dan ikut berkontribusi pada tujuan keuangan bersama.
Libatkan seluruh keluarga dalam perencanaan anggaran sehingga semua orang tahu pentingnya mengelola uang dengan bijak. Melibatkan keluarga dalam budgeting juga membantu mendorong komunikasi yang sehat tentang uang. Besti dapat berkumpul secara teratur untuk membahas anggaran, tujuan keuangan, dan bagaimana bersama-sama bisa mencapainya. Melibatkan anak dari kecil juga merupakan bagian dari edukasi keluarga yang akan sangat bermanfaat bagi masa depan anak. Yuk sharing pengalaman Besti di bagian komentar. Dan subscribe YouTube juga follow Instagram dan TikTok aku ya.